Man taraka arba kalimatin kamula imanuhu. Manutawi sapane wong iku taraka tinggal sapa man. Iku taraka tinggal sapa man arba kalimatin ing 4 kalimat. Arba kalimatin ing 4 kalimat kamula mongko sempurna. Kamula mongko sempurna apa imanuhu imane man. Rupane aina wa kaifa wa mata lan mata wa kam lan kam. Dalam urusan tauhid, barang siapa tidak membahas 4 ini, imannya sempurna. Lebih baik membahas yang lain saja. Jangan membahas terlalu dalam 4 hal ini, yakni di mana, bagaimana, kapan dan berapa. Jangan pernah membahas di mana Allah, bagaimana Allah, sekarang lagi berbuat apa Allah, dan ada berapa Allah. Faikola lamun mengucap laka maring sira sapa qailun wong kang ngucap. Faikola lamun mengucap laka maring sira sapa qailun wong kang ngucap. Jika ada orang bertanya, aina Allah, aina di mana? Aina iku di mana Allah utawi Allah. Di manakah Allah berada? Fa jawab utawi jawabe qail. Laisa fi makanin wa la yamurru alaihi zaman. Laisa ora sapa Allah iku fi makanin ing dalam tempat. Laisa ora sapa Allah iku fi makanin ing dalam tempat wa la yamurru lan ora liwat alaihi ngatasi Allah. Wa la yamurru lan ora liwat alaihi ngatasi Allah apa zaman. Maka jawablah dengan singkat kalau ada orang bertanya di manakah Allah? Allah tidak bertempat di tempat manapun, dan Allah tidak pernah terlewati oleh zaman, waktu, masa. Kalau Allah bertempat berarti tempat itu dibutuhkan oleh Allah, berarti Allah butuh tempat. Seandainya tempat itu makhluk, berarti Allah akhirnya butuh makhluk. Seperti halnya motor misalkan. Motor itu butuh tempat, ya tempatnya dia di mana dia berada. Air misalkan, contoh air ini aja. Air ini butuh tempat, tempatnya mana? Di gelas. Berarti air ini tidak bisa sendiri, pasti dia butuh gelas untuk menempat. Tidak bisa air itu lepas dari tempat, ada. Pasti ada tempat air. Berarti air itu selalu butuh tempat. Seandainya Allah begitu, berarti Allah punya tempat, berarti Allah selalu butuh makhluk. Masa Tuhan butuh makhluk? Tidak mungkin. Malah makhluk yang butuh Allah. Jadi Allah menciptakan makhluk itu bukan untuk ditempati, tapi sebagai wujud kekuasaan dan kebesaran Allah.
Wong pak tukang aja bikin rumah bukan untuk ditempati banyak, ya nggak? Ada orang bangun rumah, pak tukang, tapi bukan untuk dia tempati. Kenapa? Karena dia kerja sama orang, itu bukan rumahnya dia, rumahnya juragannya. Kadang dia bangun rumah lagi, bukan untuk juragannya, tapi bukan untuk tetangganya, karena itu rumah tetangganya. Kadang dia bikin jembatan lagi, bukan untuk dia, tapi jembatan itu proyeknya pemerintah. Banyak begitu. Jadi makhluk itu diciptakan bukan untuk ditempati oleh Allah, tapi sebagai wujud kebesaran Allah. Jadi jangan pernah berkeyakinan Allah di langit, Allah duduk seperti duduk kamu begini di langit, itu jangan pernah digambarkan begitu, jangan meyakini itu salah. Kalau begitu ya apa bedanya Allah sama kamu? Padahal Allah itu punya sifat mukhalafatun lil khaliqin. Allah berbeda dengan makhluk. Jadi jangan pernah dibayangkan Allah duduk di langit, duduk di aras, tempat-tempat Allah berarti gede banget ya. Berarti Allah itu butuh tempat yang gede, Allah butuh kursi, butuh duduk, kursinya segede apa? Ya. Jangan terlalu dalam membahas itu. Kalau justru kamu malah selamat kalau tidak terlalu dalam membahas itu. Kata Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Albani, kamulah imanmu, kamu justru akan selamat. Lebih baik membahas yang lain saja yang lebih bermanfaat. Wa in qala lamun mengucap laka, wa in qala lamun mengucap sapa qail laka maring sira. Kaifa kaya apa Allah utawi Allah. Seperti apa Allah itu bentuknya? Bulat, panjang, kotak, hitam, kuning, gitu kan. Warna itu bikinan kita semua, bikinannya Allah, bikinan manusia semua. Masa Allah kuning kayak cat kuning begitu? Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Masa Allah itu berpakaian kayak Tuhannya orang Konghucu? Sang Buddha begitu kepalanya pelontos, nggak pakai baju, cuma pakai baju gamis begitu, warnanya merah marun gitu, nggak pakai sendal. Bentuknya kayak begitu itu. Kalau ada orang bertanya begitu, fakul ucap sira lahu maring wong laisa kamitslihi syai'un. Tiada sedikit pun yang menyamai Allah. Laisa ora iku kamitsli sepadane Allah. Laisa ora iku kamitslihi sepadane Allah syai'un suci. Tiada satu pun yang menyamai Allah. Andai kata warna, tiada satu warna pun menyamai Allah. Seandainya ada bentuk, kotak, bulat, panjang, lebar, tidak ada satu bentuk pun menyamai Allah. Seandainya ada makhluk tinggi besar, tiada satu makhluk pun sama dengan Allah. Makanya dikatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satu sedikit pun apapun bisa menyamai Allah. Ya kayak kemarin loh, kalamnya saja ditulis itu lautan jadi tinta aja, kalamnya nggak habis loh. Kok mau menggambarkan bentuknya Allah kayak apa? Ya nggak muat, otak kita ini nggak muat. Jangan dipaksakan otak kita. Nanti jadinya Majnun, jadinya gila jadinya. Nanti akhirnya mikir tiap hari gimana ya cara masukin jempolan ke lubang jarum tiap hari. Mikir gimana ya masukin jempol ke lubang jarum. Ya sampai tua sampai mati gak bakal bisa. Jangan mikir terus, gak bakal bisa itu. Apalagi masukin gunung segede itu ke lubang jarum, apalagi ya gak bakal muat. Ya itu laisa kamitslihi syai'un. Wa in qala mengucap sapa qail laka maring sira. Mata Allah, mata kapan? Mata itu kapan Allah utawi Allah? Kapankah Allah itu ada? Fakul mengucap sira lahu iku kedue Allah. Fakul mengucap sira lahu iku kedue Allah awal utawi awal. Dia zat yang maha awal bila bidain tanpa permulaan.
bila bid'ain tanpa permulaan, wa akhirulan akhir bila dilain tanpa pungkasan itu penghujung. Allah itu awal tapi nggak ada permulaannya. Allah itu yang paling akhir tapi tiada penghujungnya. Beda dengan makhluk, ada permulaannya. Kayak kamu ya, kamu ada mulai kamu dilahirin. Sampai surga pun itu pernah Imam Hanafi itu pernah ditanya, surga nanti gimana? Beda nggak surga itu dengan Allah? Ya jelas beda kata Imam Hanafi. Surga itu ciptaan Allah, Allah yang menciptakan. Nah, terus kalau di surga bagaimana? Ada orang tanya ke Imam Hanafi, kapan kita di surga? Ya kalau sudah masuk kata Imam. Sampai kapan di surga? Sampai kapan kita di surga? Kalau di dunia kan sampai kapan ya? Sampai kamu mati. Sampai kapan dunia ini ada? Sampai kiamat. Kalau kiamat dunia udah habis. Kalau surga bagaimana? Imam Hanafi jawabnya akhirnya begini. Kamu tahu bilangan? Oh iya tahu, saya tahu angka. Angka paling kecil berapa? 0. Oh itu permulaan angka itu 0. Dan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Angka paling besar berapa? 11, 12, 900, 100 ribu, 10 juta, 100 miliar, 100 triliun. Paling besar berapa? Nggak tahu, ya sama dengan saya nggak tahu kapan di surga akan berakhir. Sama dengan kamu nggak tahu juga angka paling akhir itu berapa. Tapi pasti ada akhirnya karena dia makhluk. Di surga nanti pasti ada akhirnya. Kalau Allah menghendaki surga selesai ya selesai. Tapi Allah tiada akhir. Allah bukan seperti angka itu. Surga yang seperti angka itu surga. Ya seperti itu. Tapi kalau Allah tanpa penghujung, tidak ada penghujungnya. Wa in qala namun ucaplah kamaring wa in qala mengucap sapa qa'ila kamaring sira kamillah kam berapa kamiku berapa Allah daya Allah berapakah Allah itu jauh dengan singkat saja qul huwallahu ahad fakul ngucap sira lahu maring wong iku wahidun esa wahidun esa lamin kilatin ora saking sedikit. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu Esa. Qul huwallahu ahad. Qul mujaba sira wa ta kelakuan iku Allah tapi Allah iku ahadun Esa. Udah di sini aja, jangan diteruskan lagi pembahasannya. Kalau ada orang bertanya, berapakah Allah? Allah itu Esa. Di manakah Allah? Allah nggak punya tempat, tidak ada kaitan dengan waktu. Bagaimanakah Allah? Nggak ada yang menyamainya. Ya, sampai kapan Allah itu ada? Allah tanpa awal, tanpa akhir. Ya sudah, titik sudah, jangan dibahas lagi. Kalau dibahas lagi terlalu dalam, nanti malah semakin ragu imannya. Ya seperti tadi itu. Kamu mikirin terus akhirnya tiap hari itu gimana Allahnya, gimana Allah. Kamu seperti akhirnya mikirin masukin jempol ke dalam lubang jarum nanti akhirnya. Ya nggak sampai-sampai sudah. Cukup dari situ saja. Yakini dengan benar. Maka akan sempurna iman kamu. Beralihlah membahas yang lain. Sifat Allah yang lain, sifat qudrat, sifat khalaq, sifat bab, sifat rozak, sifat robbun, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun. Nah, selesai tentang masalah iman kepada Allah. Sekarang yang kedua. Idza qila nalika diucapaken laka, idza qila nalika diucapaken laka maring sira. Wa kaifa tu'minu bil malaikah, wa kaifa lan kayapa. Wa kaifa lan kayapa tu'minu iman sira.
Tuminu iman sira bil malaikati lawan malaikat. Fal jawab utawi jawab, bagaimana kita beriman kepada malaikat? Malaikat itu apa? Siapa? Bagaimana caranya iman kita kepada malaikat? Bagaimana caranya? Antakula yang mengucap sira innal malaikah. Wa innal malaikat asbari malaikat itu asnafun bermacam-macam. Malaikat itu bermacam-macam. Ai anwaun tegese pira-pira macam kathiratun kang akeh. Macamnya malaikat itu banyak, fi ahwalihim dalam pira-pira tingkah malaikat. Fi af'alihim dalam pira-pira tingkah malaikat, wa af'alihim lan pira-pira perbuatan malaikat. Wa af'alihim lan pira-pira perbuatan malaikat, wa ashkalihim lan pira-pira bentuk malaikat. Malaikat itu beraneka ragam, aneka ragam keberadaannya, pekerjaannya dan bentuknya macam-macam. Ada yang pekerjaannya ini, ada yang itu, ada yang keberadaannya cuma sebagai penjaga saja ya ada yang cuma tugasnya menyampaikan wahyu selesai ya selesai sudah. Ada yang bentuknya berbagai macam bentuk. Faminhum ini dijelaskan sebagian. Faminhum iku setengah malaikat iku hamalatul arsy. Bira-bira pembawa aras. Bira-bira pembawa aras. Jadi ada malaikat yang tugasnya memikul aras, dipikul di pundaknya. Wa mutawi hamalatul arsy ku ala tabaqatil malaikati luweh luhure pira-pira tingkatane malaikat. Malaikat yang level paling tinggi derajatnya istilahnya kalau dalam tentara itu pangkat tertinggi, pangkat jenderalnya itu adalah hamalatul arsy. Malaikat yang bertugas untuk memanggul arsy. Aras itu ibaratnya kalau di kita ya seperti singgasana. Singgasana kalau di kerajaan itu tempat duduknya rajanya itu dipanggul oleh malaikat. Ya apakah Allah duduk di aras? Ya juga tidak. Tapi Allah menciptakan aras sebagai salah satu bentuk kekuasaan Allah. Aras itu dipanggul oleh malaikat. Ini malaikat yang levelnya paling tinggi, istilahnya pangkatnya sudah jenderal bintang sudah. Wa awwaluhum lan awale malaikat apane wujude. Malaikat kelompok inilah yang pertama kali diwujudkan oleh Allah, diciptakan Allah. Wa hum mutawi hamalatul arsy fid dunya dalam dunia. Wa mutawi hamalatul arsy fid dunya dalam dunia kuarbatun 4. Wa fi yaumil qiyamah lan dalam dina kiamat iku samaniatun 8. Kalau masih ada dunia ini 4 malaikat yang menyangga aras. Kalau nanti setelah hari kiamat ada 8. Ala suratil awali ing atase bentuk kang agung. Ma iku perkara baina dzlafiha antarane pahane hamalatul arsy, pahane hamalatul arsy ila rabbiya maring lutute hamalatul arsy. Masiratu samina aman utawi perjalanan 70 tahun. Perjalanan 70 tahun litawiri ketuwe burung. Kal musri'i kal cepat. Ini kira-kira saja. Malaikat hamalatul arsy saking besarnya antara paha atas
sama lututnya itu panjang. Panjangnya seberapa? Itu kalau ada burung yang cepat terbangnya. Burung cepat yang paling cepat di dunia ini ada burung elang, itu burung yang paling cepat kecepatannya. Dia bisa mencapai 90 km per jam. Kalau dia terbang dari lutut baru nyampe ke paha atas, itu dia terbang selama tanpa henti 70 tahun baru nyampe. Berarti kalau naik motor 90 km per jam itu ngegas terus baru nyampe dari lutut sampai paha atas 70 tahun. Kamu bayangin 24 jam non-stop tanpa henti 70 tahun itu gimana? Ya nggak terbayangkan juga. Itu baru ciptaan Allah. Nggak tahu panjangnya seberapa itu. Tol Trans Jawa aja udah jauh, apalagi itu. Ini 70 tahun tol Trans Jawa dari Jakarta sampai Surabaya itu pagi sampai sore. Lah ini bukan pagi sampai sore doang, 70 tahun non-stop. Nggak bisa dibayangkan sudah panjangnya, gedenya kayak apa. Wa ma sifatul arsy anak tawi sifat yang arash. Fakira mengatakan ucapan aras itu seperti apa? Fakira terucapkan dari naus dunia aras iku jauharatun unsur khodra'u kang hijau. Ada satu unsur ya materi, itu jauharatun materi yang berwarna hijau. Jadi ada satu bentuk yang warnanya hijau. Wahwa utawi aras iku minal domil makhlukati, saking luwe agunge pira-pira makhluk. Apane kholqon kejadiane. Jadi makhluk paling besar yang diciptakan Allah itu aras itu. Bumi yang gak ada seujungnya, langit juga gak ada seujungnya. Sama surga yang lebih gede aras. Karena paling besarnya makhluk yang diciptakan Allah itu aras. Wa yaksilan menganggoni kula yaumin dalam saben dina apa alfulaunin 1000 warna. Apa alfulaunin 1000 warna minan saking cahaya. Di sana bersinar tidak hanya warna-warni, jadi hijau nanti berkilau-kilau warna yang bermacam-macam. Warnanya jumlahnya 1000 warna berkilau karena saking mencorongnya, bersinar dan berkilaunya aras. Layas tadi ora kuoso payang duro ningali ilaihi maring aras. Sapa khalqun makhluk min khalqillahi saking makhluke Allah Ta'ala. Tiada satupun makhluk yang mampu memandang langsung. Kita mandang matahari pakai mata kita langsung aja gak mampu, apalagi aras, lebih gak mampu lagi. Lah aras segede itu nanti ketika hari kiamat, setelah hari kiamat kita dikumpulkan di padang mahsyar, ditaruh di atas kita, pasti ada bayangan di bawahnya, saking gedenya. Dan matahari ditaruh di atas, berarti kan panas betul. Lah aras itu tiba-tiba datang di situ, ada bayangannya aras. Kamu bayangkan di tanah yang begitu panas, tiba-tiba ada bayangan tempat berteduh, pasti pengen rame-rame berteduh di sana. Tapi sama mereka dihalangi, nggak bisa. Enak kali mau teduh di sini. Ini khusus, area khusus ini. 7 orang yang di sana ya dillu fi yaumil la dillalahu. Ada 7 orang. Hadis itu Nabi, ada 7 orang yang boleh berteduh di tempat itu. Salah satunya rajulun qalbuhu
qalbuhu fil masajid. Laki-laki yang tiap hari, tiap saat hatinya itu selalu bergantung kepada masjid. Ya jadi marbotnya masjid itu. Kalau kamu ingin ya, tapi sampai mati, bukan setahun 2 tahun, sampai mati jadi marbotnya masjid. Ya kamu bisa nanti berteduh di sana. Atau orang yang mati jihad fisabilillah. Santri bisa nggak? Ya bisa. Yang penting kamu ngaku jadi santri sampai mati. Caranya gimana jadi santri sampai mati? Ya jangan berhenti ngaji. Boyong dari pesantren terus saja ngaji. Meskipun sudah kuliah, meskipun sudah nikah, sudah punya anak, tetap aja ngaji sampai mati ngaji. Berarti bisa itu jihad fisabilillah. Ya, jangan sampai pulang dari pesantren, kuliah, libur ngajinya, ya nggak bisa di situ. Tinggal mau apa enggak, ya bisa nyari. Susah, nggak ada ceritanya susah. Kamu nyari ke masjid-masjid itu juga banyak orang ngaji. Kau ngaji di situ. Oh di sana ada masjid Salim, datang di sana ngaji. Gitu. Ya, memang susah, sedikit kan. Nah, aras itu nanti yang akan menjadi tempat berteduh khusus bagi orangnya. Wal asya'u kulluha fil arsy. Wal asya'u ta bira-bira perkara. Kulluhas kabane asya fil arsy ing dalem aras. Iku kahal koten kaya lubang. Iku kahal koten kaya lubang fi falatin ing dalem padang pasir. Jadi seandainya bumi, matahari, bulan, tata surya ini dikumpulin jadi satu, diringkes, itu ibaratnya hanya seperti satu lubang di aras. Satu lubang kecil di tengah padang pasir. Kamu bayangin aja, ada padang pasir seluas itu, ada lubang kecil, lubangnya semut. Kecil kan? Ya seperti itulah ibaratnya bumi, langit, planet, matahari diringkes jadi satu, dikumpulin jadi satu. Ya seperti itulah ibaratnya lubang yang ada di padang pasir itu. Gedenya kayak gitu lah. Kita kayak apa kecilnya? Ya, kita kecilnya kayak apa juga? Wong aras segede itu ibaratnya seperti padang pasir. Padang pasir tadi yang begitu luas, padang pasirnya ada lubang kecil tempat masuknya semut, keluar masuk semut. Nah, lubang satu ini itu ibaratnya bumi, langit, matahari, bulan, planet, Mars, Jupiter, Mars, macam-macam diringkes dari satu, dilubangin satu lubang tadi masuk sudah. Segede itulah aras itu, ya nggak terbayangkan sudah. Ya, nggak terbayangkan sudah. Lah apalagi kamu, kita ini kayak apa kecilnya? Kayak apa kecilnya kita ini? Wakilah dan ucapkan innal arsya sedunia aras. Iku kiblatun kiblat, iku kiblat walis sama kiblate ahli langit. Kiblat ahli langit, menurut satu pendapat ulama aras itu kiblatnya malaikat-malaikat yang ada di langit. Jadi malaikat yang ada di langit itu kalau menghadap kiblat ya ke arah aras tadi itu. Kama annal ka'bata kaya sedune Ka'bah. Iku kama annal ka'bata kaya sedune Ka'bah iku kiblatu ahli ardi, kiblate ahli bumi. Sebagaimana Ka'bah itu menjadi kiblat penduduk bumi. Kalau penduduk bumi mau sholat, mau apa ya menghadapnya ke kiblat, ke Ka'bah di Mekah sana. Nah kalau malaikat yang ada di langit itu kiblatnya kemana? Apakah ke Ka'bah? Bukan. Menurut satu pendapat ulama menghadapnya adalah ke arah aras.
wa minhum hafuna wallahu a'lam bishawab. Rabbi asirni ya man tayassarna ya sidana